Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Radhi Fadila. Saya salah satu dosen dari program studi aquaculture Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024 ini, yaitu tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering disebut dengan PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Dalam video ini saya akan menjelaskan mata kuliah bidang pengajaran saya, yaitu mata kuliah reproduksi ikan, manajemen pembenihan ikan, teknopreneurship aquaculture, serta mata kuliah ikan hias dan aquascape. Salah satu mata kuliah pengajaran yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu mata kuliah reproduksi ikan. Mata kuliah reproduksi ikan ini biasa saya mengajar dengan metode delivery, interaction, dan assessment atau sering kita sebut dengan DIA. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah reproduksi ikan. Mata kuliah reproduksi ikan ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang aspek-aspek biologis dan fisiologis yang terkait dengan proses reproduksi ikan. Selama perkuliahan, mahasiswa diharapkan memahami bagaimana terjadinya proses reproduksi ikan, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi reproduksi ikan, serta pengembangan teknologi reproduksi ikan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah reproduksi ikan, yaitu mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana terjadinya proses reproduksi pada ikan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta pada akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menyimpulkan status reproduksi pada ikan baik itu secara in situ ataupun secara ex situ dalam pemeliharaan wadah budidaya terkontrol. Setelah mengetahui deskripsi singkat capaian pembelajaran mata kuliah reproduksi ikan yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik mengajar saya, yaitu dengan menggunakan teknik DAA. Yang pertama, delivery. Delivery adalah bagaimana cara menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Ada dua strategi yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua adalah metode diskusi. Dalam metode ceramah ini, saya menyampaikan materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Biasanya, saya akan menggunakan buku ataupun sumber buku dari internet ataupun website dan YouTube. Namun YouTube yang saya gunakan sudah saya cek kredibilitasnya sebagai bahan referensi. Saya juga membuat slide presentasi ataupun modul kuliah yang interaktif di setiap perkuliahan saya. Yang kedua, yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini mahasiswa dalam mengembangkan wawasan pengetahuan terkait perkembangan ilmu pengetahuan tentang reproduksi ikan. Adapun beberapa materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa diantaranya. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tentang organ reproduksi dan pembentukannya. Yang ketiga, tentang jenis seksualitas pada ikan. Yang keempat, habitat dan perilaku reproduksi ikan. Yang kelima, hormon reproduksi ikan. Yang keenam, gametogenesis pada ikan. Yang ketujuh, karakteristik sperma dan telur. Yang kedelapan, pembuahan ataupun fertilisasi. Yang kesembilan, embriogenesis pada ikan. Yang kesepuluh, proses diferensiasi pada ikan. Yang kesebelas, reproduksi pada hewan air selain ikan. Dan yang terakhir yaitu adalah materi terkait penelitian dan perkembangan di bidang reproduksi ikan. Yang kedua yaitu interaction. Interaction yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan saya ada beberapa susunan komunikasi yang saya gunakan. Yang pertama, saya selalu memotivasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dan mengemukakan pendapat di kelas agar proses belajar
berjalan komunikasi dua arah. Yang kedua, yaitu saya menggunakan media grup WhatsApp di luar kelas. Saya juga tidak jarang untuk mengirimkan topik-topik terkini terkait penelitian dan perkembangan ilmu reproduksi ikan. Yang ketiga, yaitu metode assessment, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut, memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa. Bobot penilaian saya atas mahasiswa selama perkuliahan reproduksi ikan ini terbagi atas beberapa aspek. Yang pertama, aktivitas partisipatif. Yang kedua, hasil proyek. Yang ketiga, kognitif ataupun pengetahuan. Yang pertama itu adalah aktivitas partisipatif, itu bernilai 15%, sedangkan hasil proyek itu 35%, sehingga 50% merupakan penilaian terhadap best project yang dilakukan oleh mahasiswa. Sedangkan 50% lagi yaitu pengetahuan terbagi atas tugas 5%, kuis 5%, UTS 20%, dan yang terakhir itu adalah UAS sebesar 20%. Demikianlah teknik pengajaran saya pada mata kuliah reproduksi ikan. Untuk selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada mata kuliah reproduksi ikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semuanya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini pertemuan kedua kita di mata kuliah reproduksi ikan. Ya, seperti biasa sebelum kita memulai kuliah, kita harus berdoa agar perkuliahan kita itu diridai Allah dan berkah nantinya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, adik-adik semua, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan pendahuluan tentang mata kuliah reproduksi ikan. Nah, ketika pertemuan pertama kemarin itu Bapak sudah menjelaskan mulai dari silabus, ya, pendahuluan, pengertian sampai dengan pertemuan terakhir. Dan mata kuliah kita ini merupakan mata kuliah base project, ya. Base project ini adalah mata kuliah yang didasarkan dengan project. Jadi ketika akhir perkuliahan nanti ada project yang dihasilkan. Nah, hari ini juga akan Bapak jelaskan project apa yang akan kita kerjakan oleh adik-adik semua. Jadi nanti dalam perkuliahan ini 50% itu penilaian base project dan 50% itu ada pengetahuan. Nah, minggu kemarin juga Bapak sudah menjelaskan apa itu reproduksi ikan. Ada yang ingin menjawab apa itu mata kuliah reproduksi ikan? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Reza. Saya akan menjelaskan apa itu reproduksi. Jadi reproduksi itu adalah kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan individu baru untuk mempertahankan sejenisnya. Jadi ikan itu adalah jenis hewan vertebrata yang habitatnya di air. Jadi fungsi dari reproduksi ikan ini adalah untuk melestarikan jenisnya yang terdiri dari kelenjar kelamin yaitu gonad, yang mana pada wanita itu disebut ovary dan pada jantan itu testis. Baik, sangat tepat jawabannya. Ya, mari kita lihat slide. Nah, apa yang dikatakan teman tadi itu merupakan jawaban yang tepat. Apa itu mata kuliah reproduksi? Kita melihat di sini reproduksi yaitu kemampuan individu untuk menghasilkan keturunannya. Jadi baik ikan, manusia, hewan-hewan lain melakukan reproduksi adalah untuk mempertahankan spesies masing-masing. Nah, kita melihat lagi fungsi dari reproduksi. Fungsi reproduksi ikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri dari komponen
kelenjar kelamin ataupun gonad, di mana pada ikan betina disebut ovarium dan pada jantan disebut dengan testis. Oke, baik adik-adik semua. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam reproduksi terbagi atas dua. Ya, apapun kita bicara tentang mata kuliah reproduksi itu terbagi atas dua mekanismenya. Ya, mekanisme hormon dia untuk menghasilkan reproduksi. Apa itu? Ada yang pertama faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal itu terbagi atas kualitas air dan juga faktor yang mendukungnya itu seperti makanan, ya. Faktor eksternal di sini terbagi atas fotoperiod, suhu, kualitas air, ya. Di sini kualitas air terbagi atas alkalinitas, pH, DO, kesadahan dan salinitas. Dan juga arus dan banjir, pasang surut, curah hujan, substrat, dan ada satu lagi itu adalah makanan. Nah, dalam meningkatkan sistem hormon di dalam ikan itu harus diperhatikan sumber makanannya. Apa sumber makanan untuk reproduksi ikan? Itu harus bersumber mengandung lemak. Kalau untuk masa pertumbuhan atau masa perkembangan yang dibutuhkan itu adalah protein. Kalau untuk reproduksi yang dibutuhkan adalah lemak. Makanya di saat pemberian pakan untuk indukan, tingkat kebutuhan lemak itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada fase pemeliharaan atau fase pertumbuhan. Oke, selanjutnya itu adalah faktor internal. Nah, faktor internal itu sendiri itu adalah faktor dari tubuh dia itu sendiri. Nah, faktor internal itu termasuk dia itu secara genetiknya, ya. Kemudian juga faktor internal itu ada dari hormon dia itu sendiri atau kemampuan dari tubuh ikan itu sendiri untuk menghasilkan hormon reproduksi. Bagaimana hormon reproduksi itu bisa rilis atau itu disebut dengan bisa keluar dari dalam tubuh si ikannya. Itu dari sinyal lingkungan. Contoh gini. Ikan ataupun binatang yang lainnya ketika sudah nyaman dalam suatu tempatnya, maka dia baru bisa akan bereproduksi. Tentunya adik-adik sudah belajar mata kuliah dasar-dasar aquacultur. Sebelum ikan melakukan reproduksi, tentunya dia harus mengalami tahapan. Apa tahapannya? Domestikasi. Setelah domestikasi, dia mampu tumbuh. Kemudian setelah tumbuh dia berkembang biak itulah disebut dengan reproduksi. Di dalam otak ikan itu ada yang namanya hormon GnRH. Nah, yang menghasilkan GnRH itu adalah hipotalamus. Yang merangsang itu adalah lingkungan. Oke, sampai tahap itu. Kemudian dia masuk ke dalam pituitari. Pituitari itu masih di dalam otak, ya, di bawah dari hipotalamus. Nah, hipotalamus itu akan merilis dua hormon lagi. Yang pertama FSH, kemudian LH. Dua hormon inilah yang berperan dalam reproduksi. FSH itu adalah follicle stimulating hormone dan LH itu adalah luteinizing hormone. Sampai di sini sebelum kita lanjut ke dalam perkembangan telur ikan dan sistem reproduksi, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Seperti yang di dalam slide yang terlihat, Pak, sebenarnya itu ada fotoperiod, suhu air, kualitas air, dan arus dan banjir. Di bagian arus dan banjir, Pak, kenapa arus dan banjir dapat mempengaruhi reproduksi pada ikan? Ya, benar sekali ya. Kenapa sih sebenarnya arus dan banjir itu dimasukkan parameter terhadap tingkat yang mempengaruhi reproduksi? Oke, katakanlah kita ambil contoh ikan di sungai ya. Ikan di sungai itu yang lebih sensitif terhadap arus dan banjir itu katakanlah ikan kerling. Tahu semua ikan kerling di sini ya?
ikan tor. Nah, ikan kerling itu habitatnya itu adalah ikan yang hidup di air jernih. Yang hidup di air deras. Jernih dan deras. Apa yang terjadi ketika arus dan adanya arus ataupun yang diakibatkan oleh hujan yang tinggi sehingga banjir? Ikan tidak bisa bereproduksi karena tempat dia berubah. Makanya di dalam ilmu reproduksi ada yang namanya rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan itulah adalah salah satu teknik untuk menciptakan faktor lingkungan itu. Faktor lingkungan in situ disesuaikan dengan ex situ. In situ itu adalah pemeliharaan yang terkontrol dalam wadah yang disesuaikan dengan seperti di lingkungannya. Nah, kalau dalam kondisi dia seperti di banjir katakanlah, kemudian arus tinggi, itu merasa ikan tidak nyaman. Kalau ikan tidak nyaman, maka dia tidak akan bereproduksi. Itu ya kira-kira ya. Selanjutnya itu adalah ciri seksualitas ikan. Ciri seksualitas ikan itu terbagi atas dua, ya. Tentunya tidak asing lagi bagi adik-adik semua, ada seksualitas primer dan seksualitas. Nah, Bapak ingin tahu dulu. Sepertinya sudah paham semua. Ada yang ingin menjelaskan apa itu seksualitas primer ataupun sekunder? Saya, Pak. Oke, silakan. Kalau seksualitas primer itu dilihat dari kelaminnya, Pak. Alat kelaminnya. Sedangkan untuk seksualitas sekunder itu dari bentuk tubuhnya. Ya, benar. Ya, benar sekali. Kalau kita melihat untuk apa itu ciri seksualitas primer dan sekunder, kalau ciri seksualitas primer itu ibaratnya langsung kita cek gonadnya ataupun alat kelaminnya. Dia itu jantan ataupun betina. Kalau kita melihat dari ciri seksualitas sekunder, itu kita lihat. Kalau misalnya katakanlah di ikan gurame, di ikan lohan. Kalian pernah melihat ikan lohan? Ikan hias. Nah, ikan lohan itu kalau dia jantan, jenongnya itu lebih nonjol dibandingkan yang betina. Kemudian di mana-mana kalau ciri jantan yang betina, kalau yang di betina itu warnanya lebih kusam dibandingkan warna yang jantan, lebih cerah. Siripnya kalau di pelati pedang itu biasanya kalau di jantan itu lebih panjang dibandingkan di betina. Oke, kita melihat materi selanjutnya itu ada strategi reproduksi. Nanti Bapak bagi kelompok adik-adik semua itu ya, bagaimana sih sistem reproduksi ikan nila, ikan mas, ikan lele dan ikan patin. Itu kalian bahas tentang bagaimana sistem reproduksinya. Cari sebanyak-banyaknya fakta tentang reproduksi ikan yang Bapak sebutkan tadi, dari sistem reproduksinya. Nanti kita akan diskusi sama-sama. Silakan untuk membuat kelompoknya, dipersilakan. Baik, adik-adik semua sudah berdiskusi semuanya? Kelompok 1 ya, dipersilakan untuk menjelaskan materi yang telah kalian diskusikan tadi sebagus mungkin kepada teman-teman ya. Silakan berdiri kemudian jelaskan dengan sebaik-baiknya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dan ini adalah kelompok saya, yaitu membahas tentang reproduksi ikan lele. Secara alami, reproduksi ikan lele terjadi pada saat musim penghujan, ketika kondisi air sesuai untuk pemijahan ikan lele. Ikan lele biasanya melakukan pemijahan secara eksternal, yaitu di mana ikan lele betina dan jantan saling berdempetan, lalu mengeluarkan telur dan sperma secara bersamaan. Ikan lele membutuhkan substrat seperti kakaban, atau misalnya kalau di alam dia membutuhkan rumput untuk menempelkan telurnya pada rumput tersebut. Kelompok 2 yang akan menjelaskan bagaimana sih sistem reproduksi di ikan mas ya. Silakan. Siapa di sini yang menjelaskan? Razel ya. Silakan Kak Razel. Saya mewakili
pada ikan mas itu, strategi reproduksi pada ikan mas itu terjadi pada saat musim panas atau musim semi, yang mana suhu air itu lagi hangat-hangatnya. Terus, bagaimana cara reproduksi ikan mas itu? Ikan mas bereproduksi dengan cara bertelur atau memasukkan telur. Terus, telur tersebut diletakkan si ikan mas tersebut di substrat atau di bagian dasar air yang penuh dengan yang ada kerubutannya. Sekian penjelasan dasar dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti mau disiapkan. Wah, itu tentang, terima kasih Kak Razel. Ya, silakan duduk. Tentang ikan mas. Nah, kelompok 3 siapa? Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikan patin secara alami. Reproduksi ikan patin secara alami dilakukan secara alami, yang dimana jantan dan betina sepasang jantan dan betina, tidak ada campur tangan oleh manusia. Ikan patin memijah ditaruh di dalam wadah, lalu ditutup terpal supaya ikan patin jantan dan betina ini tidak ada gangguan dari lingkungan luar seperti itu. Terima kasih. Bang apa namanya? Bang Yasrin itu menjelaskan tentang reproduksi ikan patin. Oke, selanjutnya di kelompok 4 siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Risnawati. Di sini kelompok kami menjelaskan tentang reproduksi ikan nila. Di sini ikonik dari ikan nila dia berbeda dengan ikan-ikan yang dijelaskan kawan-kawan yang tadi, seperti ikan lele, ikan mas, dan ikan patin. Ini ikonik dari ikan nila ini. Setelah sebelumnya ikan nila itu berkembang biak atau sudah kematangan ularnya pada usia 5 sampai 6 bulan. Ikan nila jantan nanti mengeluarkan sperma di dalam kolam, mengeluarkan sperma. Nanti ikan betina juga mengeluarkan sel telur. Nanti setelah sel telur dan sel sperma bersatu, dengan kata lain disebut fertilisasi. Nanti setelah terjadi fertilisasi, ikan mas betina itu akan bertugas sebagai mengerami telurnya di dalam mulut. Itu dierami telur selama 7 hari di dalam mulut ikan betina. Setelah 7 hari ikan betina mengerami telur, ikan nila mengeluarkan benih kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu ternyata ikan nila ada keunikan sendiri ya. Itu dia disebut dengan sistem pemijahan dengan mood breeder, atau setelah dia mengeluarkan telur dan setelah dia tercampur jantan telur dengan fertilisasi, itu diirami oleh betina. Oke, di antara teman-teman ada yang ingin bertanya? Siapa? Ya, silakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Berapa kali dalam setahun ikan mas melakukan reproduksi dan bagaimana cara ikan mas tersebut memijah? Sekian. Wah, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana sih sistem pemijahan ikan emas? Ya, kemudian selanjutnya berapa kali dalam setahun ikan emas itu memijah? Silakan yang ingin menjawab. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wahidin. Jadi ikan mas itu memijah dalam setahun itu 3 sampai 4 kali dia dalam setahun. Kemudian cara pemijahan si ikan mas tersebut ada 3, yaitu secara alami, semi buatan, dan buatan. Nah, yang secara alami itu dia tanpa menggunakan perlakuan apapun, yaitu jantan dan betina itu digabungkan pada satu wadah atau kolam. Kemudian mereka nanti melakukan reproduksi sendiri. Kemudian yang semi buatan itu yaitu bereproduksi dengan cara disuntikkan dulu hormonnya ke si jantan dan betina, kemudian dia disatukan di dalam wadah. Nah, itu kemudian nanti mendapatkan perlakuan, jika itu sumpu, kemudian nanti akan menjadi telur atau jadi si ini. Nah, itu jawaban dari kelompok 2. Bagaimana, Bang Maulidin? Baik, terima kasih. Saya terima. Oke. Seperti itu ya penjelasannya. Jadi
kalau di ikan mas itu sekitar berapa kali tadi dalam setahun? 3 sampai dengan 4 tahun. Jika ingin lebih dari 3 sampai dengan 4 tahun tentunya ada treatment lagi ya. Cuma secara rekayasa lingkungan dan satu lagi rekayasa pakan ataupun secara hormon. Penjelasan materi tentang diskusi itu sangat berkaitan dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu reproduksi yang berkaitan dengan lingkungan, hormon, dan dari pakan. Nah, ada keterwakilan dari semua. Itu ada yang bertanya hormon tadi, hormon apa yang disuntikan? Siapa yang bertanya tadi hormon? Nah, itu kan sangat bagus sekali tuh. Bagaimana sih cara pemijahan di ikan patin, kemudian menggunakan hormon apa? Ya, kemudian ditanyakan secara alami, dan secara alami itu dibutuhkan refleks dari lingkungan untuk dapat meningkatkan hormon. Nah, kalau dia tidak bisa dari lingkungan, maka dia harus dibutuhkan ditambahkan dengan pakan yang berkualitas. Kemudian kalau tidak bisa juga harus ditambahkan suntikan hormon. Kira-kira seperti itu. Sangat bagus. Applause kembali untuk kalian semua. Oke, terima kasih untuk diskusi. Silakan balik ke posisi semula. Kita lanjut perkuliahannya. Nah, hari ini perkuliahan kita tentang reproduksi ikan, ya. Pertemuan kedua itu sudah kita bahas tadi semuanya. Jadi Bapak harap minggu depan semangatnya masih tetap seperti ini, ya. Jangan lupa minggu depan ada tugas, ya. Tugasnya itu silahkan dicari jurnal minimal 2 berstandar internasional. Kemudian nanti dikumpulkan ke Bapak, ya, itu melalui website di Pintu, ya. Kemudian silakan adik-adik semua itu mencari sebanyak-banyaknya jurnal yang berreputasi internasional. Nanti silakan ditranslate dulu, kemudian baru direview jurnalnya. Ada yang ingin bertanya? Pak, ini waktu pengumpulan tugasnya itu kapan? Nah, pengumpulan tugasnya itu minimal sekali 1 hari sebelum perkuliahan. 1 hari sebelum perkuliahan dikumpulkan melalui website. Silakan diupload tugas masing-masing itu di Pintu adik masing-masing. Silakan nanti ambil di tempat pengupload tugas. Silakan di-upload tugas masing-masing dalam bentuk PDF. Nah, baik adik-adik semua, untuk proyek saya akan bahas juga sekarang. Proyek yang akan kalian lakukan itu adalah memelihara ikan secara mandiri di rumah. Ikannya itu kalian pelihara itu adalah ikan cupang, di mana ikan cupang itu dipelihara minimal 1 pasang ataupun 2 pasang sampai pada fase memijah. Dicatat apa saja aktivitas reproduksinya, tingkah laku reproduksinya, apakah dia bersifat bubble breeder, mood breeder, ataupun lainnya. Kapan dia waktu untuk mengeluarkan bubble-nya, kapan dia sudah mulai mengeluarkan apalagi gerak-geraknya yang aneh-aneh. Nah, itu nanti setelah akhir perkuliahan dibuat dalam bentuk laporan, dan itu nilainya 50%. 50% lagi dari kuis, UTS, tugas, dan UAS. Nah, ke 50% dan 50% ini yang rajin dan mengumpulkan tepat waktu base project-nya itu akan memperoleh nilai A. Seperti itu kira-kira. Sudah paham? Sudah paham semuanya? Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, silakan nanti keluar dengan rapi. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.